Pagi itu, sinar matahari menelusup lembut melalui tirai jendela apartemen kecil kami yang berada di lantai 5. Udara masih terasa sejuk, dengan aroma kopi yang menguar dari dapur kecil di sudut ruangan. Aku berdiri di depan cermin, merapikan kerudungku sambil tersenyum kecil. Hari ini hari Senin, hari yang kebanyakan orang keluhkan. Tapi bagiku, hari Senin justru menjadi awal untuk segala kemungkinan. Namaku Dewi. Usia 32 tahun, menikah, dan bekerja di sebuah perusahaan besar bernama PT Aruna Karya. Tapi bukan itu yang penting. Setidaknya, bukan bagi siapapun, termasuk suamiku sendiri. Karena yang mereka tahu, aku hanya seorang manajer biasa di divisi strategis. Seorang perempuan yang tekun bekerja, tak banyak bicara, dan pulang tepat waktu. Tidak ada yang tahu bahwa aku, perempuan yang tiap hari naik lift bersama karyawan lain, ikut antre di kantin kantor, dan kadang masih membawakan laporan lembur ke bagian keuangan, sebenarnya adalah pemilik perusahaan itu. Aku memilih hidup begini bukan karena takut atau menyembunyikan sesuatu. Aku hanya ingin dicintai sebagai aku, bukan karena jabatanku, bukan karena hartaku. Dan karena alasan itulah, aku tidak pernah memberitahukan siapa diriku yang sebenarnya, bahkan kepada suamiku sendiri, Randy. Randy, pria yang membuatku jatuh cinta karena tutur katanya yang lembut dan matanya yang penuh keyakinan. Kami bertemu 2 tahun lalu, di acara internal perusahaan. Saat itu aku hadir sebagai peserta biasa, tidak sebagai direktur utama, apalagi pemilik saham. Hanya sebagai Dewi dari divisi strategi. Randy adalah pegawai baru dari divisi pemasaran. Senyumnya cepat menarik perhatian siapapun, tapi entah mengapa, ia lebih banyak mengajak bicara aku yang justru lebih suka diam. Hubungan kami mengalir begitu saja. Dia perhatian. Tidak pernah lupa menjemput saat aku lembur. Tidak pelit ucapan manis. Dan satu hal yang selalu ia ucapkan padaku, aku tidak butuh perempuan sempurna, cukup perempuan yang bisa mencintaiku setulus kamu, Dewi. Kami menikah 6 bulan setelah pertemuan itu. Sederhana, tidak mewah, hanya dihadiri keluarga dekat. Bahkan sebagian besar direksi perusahaan pun tidak hadir. Aku tidak ingin ada pertanyaan atau desas-desus. Pernikahan kami bukan peristiwa besar untuk publik. Itu cukup menjadi momen suci antara aku dan dia. Apartemen kecil kami hanya punya 1 kamar, 1 ruang tengah, dan dapur mungil. Tapi suasananya hangat. Kami sering menghabiskan waktu di malam hari dengan nonton film, masak bareng, atau sekadar duduk di balkon sambil membicarakan masa depan. Aku tahu Randy bukan pria kaya. Bahkan gajinya saat itu hanya cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Tapi aku tidak pernah mempersoalkannya. Uang bukan masalah bagiku. Semua kebutuhan rumah, tagihan listrik, hingga belanja bulanan, diam-diam aku tutupi dari rekening pribadiku. Bukan karena aku ingin ia bergantung padaku, tapi karena aku tahu harga diri seorang pria tidak boleh dilukai. Jadi aku berpura-pura bahwa gaji kami berdua cukup untuk hidup bersama. Randy percaya, dan aku biarkan ia percaya. Setiap pagi, sebelum ia berangkat kerja, aku menyiapkan sarapan. Bukan menu mewah, hanya telur dadar, roti panggang, dan segelas kopi. Tapi Randy selalu mengucapkan terima kasih dengan mata berbinar. Aku menyukai rutinitas ini. Membuatku merasa menjadi istri yang beruntung dan dicintai. Di kantor, kami tidak terlalu menunjukkan hubungan suami istri. Itu sudah kesepakatan bersama. Randy sendiri tampaknya lebih nyaman begitu. Aku ingin profesional di tempat kerja. Sayang, katanya suatu kali. Aku mengangguk, meski dalam hati ada sedikit rasa kecewa. Tapi mungkin dia benar. Aku menghormatinya. Hari-hariku padat. Sebagai direktur utama yang menyamar jadi manajer biasa, aku harus memainkan peran ganda. Menghadiri rapat divisi,
memantau perkembangan proyek, sekaligus tetap menjadi penentu akhir dalam keputusan besar perusahaan. Tidak banyak yang tahu, kecuali segelintir petinggi yang sangat kupercaya dan bagian hukum internal. Meski begitu, aku tidak pernah merasa terbebani. Aku menyukai pekerjaanku. Aku mencintai perusahaan ini, perusahaan yang kubangun bersama almarhum ayahku dari awal. Aku ingat bagaimana dulu kami memulai dari gudang sempit dengan 3 orang karyawan. Kini, kantor pusat berdiri megah, dengan ribuan pegawai dan cabang di beberapa kota besar. Tapi aku tetap memilih berjalan di lorong kantor seperti pegawai biasa, menyapa satpam, menyapa petugas kebersihan, dan mencatat setiap detail yang mungkin luput dari mata direksi. Di mata orang-orang, aku hanya perempuan rajin yang tidak suka menonjol. Dan itu cukup bagiku. Setiap kali melihat Randy di kantor, ada perasaan aneh dalam dadaku. Bukan karena aku minder atau takut, tapi karena aku menyadari satu hal. Suamiku sendiri tidak tahu siapa aku sebenarnya. Kadang ia bersikap dingin di kantor, seolah kami hanya rekan kerja biasa. Kadang aku melihatnya bercanda dengan rekan-rekan wanita lain. Tapi aku tak pernah ambil hati. Aku percaya padanya. Karena cinta, kadang kita memilih untuk tidak melihat terlalu dalam. Karena hati ini masih ingin memelihara yang indah, bukan merusaknya dengan curiga. Kami sudah menikah 1,5 tahun. Tak banyak perubahan berarti. Randy mulai naik posisi sedikit demi sedikit. Ia tampak ambisius, dan aku diam-diam memberi jalan, menyetujui promosi yang diajukan oleh atasannya. Aku tidak ingin terlalu ikut campur. Biarkan semua seolah berjalan alami. Biarkan dia merasa usahanya membuahkan hasil. Malam itu, aku duduk di meja makan menunggu Randy pulang. Jam menunjukkan pukul 9 lewat. Biasanya dia sudah tiba jam 8. Aku menekan ponselku, ingin menelpon, tapi kubatalkan. 5 menit kemudian, pintu apartemen terbuka. Randy masuk dengan wajah lelah, namun tetap menyunggingkan senyum. Maaf telat, ada rapat dadakan bareng kepala divisi pemasaran, katanya, meletakkan tas di sofa. Aku mengangguk pelan. Sudah makan? Belum, jawabnya. Kamu udah? Aku tersenyum. Nunggu kamu. Kami makan malam bersama. Suasana hening, tapi nyaman. Setelah makan, dia mandi, lalu tidur. Aku menatapnya dari sisi tempat tidur. Wajah itu masih tampak sama seperti 2 tahun lalu. Lelaki yang kupercaya sepenuh hati. Tapi entah mengapa, malam itu hatiku terasa agak berat. Aku tak tahu kenapa. Mungkin hanya lelah. Atau mungkin aku mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Namun, aku memilih menutup mata dan membenamkan wajah di bantal. Dalam hati, aku hanya ingin semuanya tetap seperti ini. Sederhana, hangat, tanpa kebohongan. Karena bagiku, bahagia itu tidak butuh kemewahan. Cukup ada seseorang yang pulang padamu setiap hari, dan kamu tahu bahwa ia datang karena cinta, bukan karena apa yang kamu punya. Sayangnya, hidup tidak selalu seperti yang kita doakan. 2 bulan terakhir ini, Randy sering pulang larut malam. Pekerjaannya di divisi pemasaran memang cukup berat, apalagi dengan target penjualan yang selalu meningkat tiap kuartal. Tapi dari caranya berbicara, dari keluhan yang samar-samar ia lemparkan saat duduk di meja makan, aku tahu ada tekanan yang lebih dari sekadar angka. Mereka berharap aku bisa menutup kerjasama besar dengan klien luar negeri dalam 2 minggu. Padahal negosiasinya masih jauh dari selesai. Ujar Randy sambil menatap nasi goreng yang sudah mulai dingin di hadapannya. Matanya kosong, dan pundaknya terlihat jatuh. Bukan karena lelah fisik, tapi karena beban mental yang sedang ia tanggung. Aku meletakkan sendok perlahan. Kamu sudah usaha keras. Kalaupun nanti belum tercapai, itu bukan salahmu. Dia mengangkat wajahnya padaku, lalu tersenyum kecil.
Tapi kalau aku gagal, posisiku bisa digeser. Kamu tahu sendiri gimana kerasnya kompetisi di divisi ini, apalagi yang lain mulai bersinar. Aku tahu. Sangat tahu. Tapi aku tak bisa mengatakannya begitu saja. Sebagai pemilik perusahaan, aku bisa saja langsung menurunkan tekanan itu dari atas. Aku bisa bilang pada direktur pemasaran untuk memberi Randy lebih banyak waktu. Tapi aku tidak ingin mempermainkan sistem yang sudah kubangun bertahun-tahun dengan susah payah. Namun, sebagai istri, aku tak akan membiarkan suamiku jatuh tanpa perlindungan. Aku mulai membantu diam-diam. Mengatur ulang prioritas negosiasi klien agar sebagian masuk ke dalam daftar Randy. Tentu saja tak seorang pun tahu bahwa aku yang membuat perubahan itu. Aku menyampaikannya lewat tim pengarah proyek, menyisipkan nama Randy di titik-titik yang strategis. Bukan karena aku ingin memudahkan dia tanpa usaha, tapi karena aku tahu potensi Randy ada. Ia hanya perlu satu dorongan, satu peluang, dan kepercayaan. Dan benar saja, 2 minggu setelahnya, Randy datang pulang dengan mata berbinar. Negosiasinya hampir selesai. Mereka setuju dengan sebagian besar penawaran kita, serunya sambil mencium keningku. Aku rasa, untuk pertama kalinya aku benar-benar merasa dihargai. Aku tersenyum. Selamat ya, aku yakin kamu memang pantas dapat itu. Dia memelukku erat malam itu. Menceritakan detail demi detail tentang bagaimana dia mempresentasikan ide, bagaimana klien asing itu terkesan dengan pendekatannya. Dalam diam, aku hanya menyimak sambil mengelus lengannya pelan. Hatiku hangat. Ada kepuasan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Rasa puas karena bisa membantu suamiku tumbuh, tanpa membuatnya merasa lemah. Randy semakin bersemangat bekerja. Ia mulai sering mendapat pujian dari kepala divisi. Bahkan ada bisik-bisik bahwa ia akan dipromosikan menjadi manajer tim. Aku menerima laporan itu dengan senyum kecil. Bukan karena bangga semata, tapi karena aku tahu setiap keberhasilannya adalah hasil kerja kerasnya sendiri, dengan sedikit dorongan dari belakang layar. Kadang aku berpikir, inikah cinta? Memberi tanpa harus terlihat. Mendukung tanpa perlu mengakui. Karena aku tahu, jika suatu hari nanti kebenaran terbuka, aku ingin dia bangga bahwa istrinya bukan hanya perempuan yang bisa memasak di dapur dan tersenyum manis, tapi juga seseorang yang berdiri kokoh di belakang setiap keberhasilannya. Namun, semakin Randy naik, semakin besar pula ruang yang mulai menjauh dariku. Ia mulai sibuk dengan rapat-rapat luar kota. Ponselnya sering sibuk atau tak dijawab. Tapi aku menepis semua rasa curiga. Itu hal wajar, kataku pada diri sendiri. Karirnya sedang naik, dia sedang diuji. Aku tetap menjalankan peranku seperti biasa. Bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan, mencuci baju, membereskan dapur, lalu pergi ke kantor. Di kantor, aku masih bermain peran. Sebagai manajer biasa yang kadang diminta bantuannya oleh direktur. Tidak mencolok, tapi cukup berpengaruh. Suatu siang, aku mendapat laporan dari bagian proyek bahwa Randy mengusulkan nama salah satu staf pemasaran, namanya Clara, untuk mendampingi negosiasi proyek di Bali. Nama yang tak asing, karena beberapa minggu belakangan aku mulai mendengar desas-desus kecil dari beberapa staf perempuan. Tentang kedekatan mereka. Tentang candaan berlebihan di ruang kerja. Tentang tawa-tawa yang terlalu intim. Namun aku diam. Aku bukan tipe perempuan yang mudah terprovokasi. Aku memilih mengamati. Apakah Randy memang sedang kehilangan arah? Atau hanya terbawa suasana kerja yang penuh tekanan? Aku sempat mengajak Randy bicara suatu malam. Clara sering kamu ajak kerja bareng, ya? Tanyaku sambil menyisir rambut di meja rias. Randy, yang sedang memeriksa ponsel di atas tempat tidur, menjawab ringan. Iya, dia cukup cepat nangkep instruksi. Lagian, yang lain belum terlalu pengalaman. Cuma kalian berdua waktu ke Bali nanti.
Dia mengangkat kepala, sedikit heran. Kamu mulai curiga nih, ya? Aku tersenyum, meski perih. Bukan curiga, cuma nanya. Ya enggak lah, ada tim lain juga. Lagian, kamu tahu aku kayak apa? Aku tahu. Setidaknya aku pikir aku tahu. Tapi perempuan punya intuisi. Dan intuisi itu semakin kuat ketika cinta sedang diuji. Aku bisa saja menugaskan orang untuk mengawasi Randy. Bisa juga meminta laporan detail dari staf keamanan tentang CCTV dan akses keluar masuk kantor. Tapi aku belum mau sejauh itu. Aku masih ingin percaya. Hingga suatu malam, aku pulang lebih cepat dari biasanya karena rapat direksi dibatalkan. Randy bilang ia sedang lembur di kantor. Aku sengaja tidak memberitahu bahwa aku akan pulang cepat. Aku hanya ingin mengejutkannya dengan makanan favoritnya. Tapi saat aku sampai di apartemen, suasana hening. Tidak ada suara televisi. Tidak ada tanda-tanda seseorang di dalam. Aku menunggu di sofa. 1 jam. 2 jam. 3 jam. Lalu sebuah pesan masuk ke ponselku. Aku pulang agak larut. Sayang. Rapat mendadak bareng tim Clara. Jangan tungguin ya. Tanganku gemetar memegang ponsel. Tidak ada yang salah secara langsung. Tapi entah kenapa, kalimat itu menyayat seperti pisau tumpul yang perlahan melukai hati. Clara. Lagi-lagi Clara. Malam itu aku tidur sendiri. Dengan bantal yang basah. Tapi bukan karena air mata. Aku terlalu tangguh untuk menangis karena rasa ragu. Aku hanya mencoba menenangkan pikiranku. Bahwa mungkin, ini hanya fase. Mungkin aku terlalu curiga. Atau mungkin aku mulai lelah menjadi bayangan yang selalu mendukung dari belakang, tapi tak pernah dianggap ada. Namun, pagi berikutnya aku tetap bangun lebih awal. Menyiapkan sarapan. Menyambut Randy dengan senyum, seolah tak terjadi apa-apa. Karena itulah aku, Dewi yang selalu mendukung. Bukan karena lemah, tapi karena aku percaya. Tidak ada kekuatan sebesar cinta yang sabar. Hanya saja, di dalam hatiku, satu pintu mulai terbuka perlahan. Pintu yang mengarah pada kenyataan bahwa mungkin, suatu hari nanti, aku harus berhenti menjadi istri yang selalu mendukung, dan mulai menjadi perempuan yang melindungi dirinya sendiri. Pagi itu, matahari belum benar-benar naik ketika aku membuka tirai jendela apartemen. Hembusan angin membawa aroma embun dan lalu lintas yang mulai menggeliat pelan. Biasanya, pagi seperti ini menjadi momen favoritku. Saat semuanya masih tenang, ketika aku bisa menyiapkan sarapan untuk Randy sambil memutar lagu jazz pelan-pelan dari speaker dapur. Tapi beberapa minggu terakhir, ada yang berbeda. Bukan dari pagi, bukan dari cuaca, tapi dari Randy. Aku memperhatikan hal-hal kecil. Caranya menjawab pertanyaanku kini lebih pendek, kadang sambil menatap layar ponsel yang tak lepas dari genggamannya. Malam-malam kami yang dulu penuh cerita dan tawa, kini sering berakhir dengan dia tertidur lebih dulu, sementara aku menatap punggungnya dalam diam. Bukan hanya itu. Suatu malam, saat ia baru pulang, aku mencium aroma parfum yang tak asing, tapi bukan miliknya. Parfum itu manis, sedikit menyengat, berbeda jauh dari aroma segar dan maskulin yang biasa ia kenakan. Aku mengenal wangi itu, karena aku pernah mencium aroma serupa di kantor, milik seseorang yang cukup sering berseliweran di dekat ruangannya, Clara. Tapi aku tidak menegur. Aku hanya menyambutnya dengan senyum seperti biasa, menyodorkan segelas air hangat sambil memperhatikan dia mengganti bajunya dengan buru-buru. Ketika aku bertanya kenapa pulangnya terlambat, jawabannya datar, lembur, target belum selesai. Aku hanya mengangguk. Namun di dalam hati, mulai ada ruang yang terisi dengan kebisuan yang tak menyenangkan. Beberapa hari setelahnya, aku memperhatikan sesuatu lagi, ponselnya. Randy mulai membawa ponsel ke kamar mandi. Ia menyimpannya di bawah bantal saat tidur. Bahkan saat aku sekadar duduk di sebelahnya,
Tangannya refleks menutup layar atau membalikkan ponsel menghadap meja. Bukan sekali dua kali, tapi sering. Aku mengingat hari-hari awal pernikahan kami, bagaimana ia tak pernah keberatan meminjamkan ponsel, bahkan kadang memintaku membalas pesan saat dia menyetir. Semua terasa terbuka, jujur, dan alami. Tapi sekarang, ada pagar tak kasat mata yang mulai ia bangun. Rasa curiga memang hal yang mudah menyusup, apalagi ketika kepercayaan mulai goyah. Tapi aku tetap menahan diri. Aku tidak ingin menjadi istri yang terlalu cepat menuduh, atau kehilangan kendali karena asumsi. Aku tetap menjalani rutinitas seperti biasa, tetap menyiapkan makanannya, tetap mengingatkan ia membawa bekal, tetap menyambutnya dengan senyum. Meski di balik semua itu, ada banyak tanya yang kusimpan sendiri. Suatu sore, aku pulang lebih awal dari kantor karena rapat penting dibatalkan mendadak. Randy memberitahu bahwa ia akan lembur sampai malam. Aku tidak mengatakan padanya bahwa aku akan di rumah lebih cepat. Aku hanya ingin melihat sesuatu. Entah apa. Apartemen sepi ketika aku masuk. Aku mengganti bajuku, menyiapkan teh hangat, lalu duduk di balkon kecil sambil memandangi langit yang mulai memerah. Sekitar jam 6 sore, aku mendengar dering ponsel milik Randy yang tertinggal di atas meja ruang tamu. Biasanya ia tak pernah lupa membawa benda itu. Aku tidak berniat mengintip. Awalnya. Namun dering itu tak berhenti. Satu panggilan masuk, lalu pesan beruntun. Nama pengirimnya hanya tertulis, C. Aku menelan ludah. Lalu perlahan mengambil ponsel itu. Layarnya terkunci, dan aku tak tahu kata sandinya. Tapi getaran-getaran beruntun di tanganku memberi lebih dari cukup alasan untuk mulai khawatir. Aku meletakkan ponsel itu kembali di tempat semula. Tidak menyentuhnya lagi. Tapi kali ini, bukan karena aku percaya, melainkan karena aku mulai menyusun cara. Malam itu, Randy pulang dengan wajah lelah. Aku tidak bertanya apapun. Hanya menyodorkan makan malam seperti biasa. Namun, saat ia pergi mandi, aku memperhatikan ponselnya yang tergesa-gesa ia bawa masuk ke kamar mandi. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Pekan berikutnya, perusahaan kami akan mengadakan acara ulang tahun yang ke-8. Rapat-rapat panitia mulai intensif, dan aku, meski selama ini menyamar sebagai manajer biasa, ikut serta dalam banyak diskusi dengan direksi dan bagian acara. Aku sempat melihat daftar tamu internal dan karyawan yang akan menerima penghargaan. Nama Randy termasuk salah satunya. Dia layak dapat penghargaan sebagai karyawan paling berkembang tahun ini, ujar salah satu supervisor pemasaran. Target penjualannya melesat dalam 3 bulan terakhir. Dia juga berhasil mendapatkan 2 klien besar. Aku tersenyum mendengar itu. Bukan senyum bahagia, tapi senyum getir. Karena aku tahu, sebagian dari pencapaian itu bukan datang dari usahanya sendiri, tapi karena aku yang mengatur arahnya. Namun di saat yang sama, ada bisikan-bisikan kecil yang sampai ke telingaku. Tentang bagaimana Randy dan Clara semakin akrab. Tentang mereka yang sering terlihat bersama di luar kantor dengan alasan kerja. Tentang sorot mata Randy yang berubah saat berbicara dengannya. Kali ini, aku tidak lagi menepis. Aku mulai meminta tim keamanan untuk menyusun laporan akses keluar masuk kantor. Aku meminta staf resepsionis mengirimkan rekaman CCTV area lobi selama sebulan terakhir. Aku meminta detail perjalanan dinas Clara dan mencocokkannya dengan milik Randy. Semua dengan tenang, tanpa terburu-buru. Dari rekaman dan data itu, kepingan puzzle mulai membentuk gambar utuh. Mereka sering pulang bersama. Terkadang keluar kantor di jam yang sama, meski berbeda divisi. Bahkan ada satu rekaman yang memperlihatkan Clara menyentuh lengan Randy, gerakan yang terlalu lembut untuk hubungan rekan kerja. Aku duduk sendirian di ruang kerjaku malam itu,
dengan layar laptop masih menyala menampilkan wajah Randy dan Clara. Entah kenapa, tidak ada air mata. Tidak ada emosi yang meluap. Hanya keheningan. Seperti malam yang tahu rahasia paling gelap dari seorang perempuan yang sudah terlalu sering memendam. Aku menutup laptop dengan tenang, lalu berdiri dan memandangi cermin besar di sudut ruangan. Sosok perempuan yang menatapku dari sana bukan lagi istri yang sabar dan penuh dukungan. Tapi seorang perempuan yang mulai sadar bahwa terlalu lama diam bukan berarti bijak. Dan bahwa cinta tak selalu berarti memaafkan. Malam itu, saat Randy tertidur, aku berdiri di ambang pintu kamar. Menatapnya dengan diam. Menatap wajah lelaki yang dulu membuatku percaya pada kehidupan yang sederhana namun penuh cinta. Lelaki yang dulu kubantu dari belakang, kucintai tanpa syarat, dan kubela dalam diam. Tapi kini, ada jarak yang tak terlihat namun nyata. Ada luka yang tak berdarah namun menyakitkan. Dan aku tahu, semuanya baru akan dimulai. Karena seorang istri yang mulai mencatat kebohongan, bukan berarti dia ingin mencari kesalahan. Tapi karena ia mulai bersiap menghadapi kebenaran yang mungkin akan mengubah segalanya. Dan aku sudah tak ingin lagi menutup mata. Setiap kantor selalu punya warna-warninya sendiri. Ada yang datang hanya untuk bekerja, pulang tepat waktu tanpa ambisi lebih. Ada yang datang dengan segudang rencana dan tekad membara untuk naik jabatan. Lalu ada pula yang datang dengan senyum paling manis, tutur paling lembut, dan niat yang tak selalu sejalan dengan kata-katanya. Tari adalah yang terakhir. Dia bergabung sebagai staf pemasaran kurang dari 6 bulan lalu. Wajahnya manis, gayanya santun, dan senyumnya tak pernah gagal mencairkan suasana. Di minggu-minggu pertama, aku melihatnya sebagai karyawan yang menjanjikan, rajin, mudah bergaul, dan bisa beradaptasi cepat. Bahkan saat itu aku sempat memujinya dalam rapat divisi. Anak baru ini cukup cekatan, kataku waktu itu kepada Clara, kepala timnya. Kalau dia konsisten, bisa jadi kandidat promosi. Clara hanya mengangguk sambil tersenyum kecil. Tidak banyak komentar. Tapi kini, setelah semua mulai tampak jelas, aku sadar. Mungkin Clara sudah lebih dulu melihat sisi lain dari Tari. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikan gerak-geriknya. Tapi seiring waktu, Tari mulai menunjukkan kecenderungan yang tak bisa lagi kuabaikan. Terlalu sering berada di dekat Randy, terlalu sering menawarkan bantuan bahkan untuk hal-hal kecil yang tidak menjadi tanggung jawabnya. Mulai dari membawa dokumen ke meja Randy, menawarkan kopi saat rapat, hingga mengajukan diri ikut dalam proyek kecil yang dikerjakan oleh tim yang bukan miliknya. Semua dibungkus dalam alasan, ingin belajar, dan ikut berkembang. Aku cuma pengen belajar lebih banyak dari Mas Randy, ujarnya suatu hari, saat aku secara kebetulan melewati pantry dan mendengarnya berbicara dengan Clara. Kan Mas Randy pengalaman banget soal negosiasi klien. Waktu itu aku hanya lewat tanpa menyela. Tapi langkahku melambat, dan hatiku mengencang. Bukan karena cemburu, tidak. Tapi karena intuisi seorang istri mulai berbisik hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Aku mulai memperhatikan gerak-gerik mereka di kantor. Tari seperti punya radar. Selalu muncul saat Randy ada. Saat makan siang, saat istirahat, bahkan saat Randy hendak pulang. Dan Randy, dia tidak menolak. Bahkan kadang tertawa dengan Tari, membiarkan tangan perempuan itu menyentuh lengannya sambil bercanda. Seolah lupa bahwa ada istri yang melihatnya dari balik layar keamanan dan laporan yang kukumpulkan diam-diam. Di meja kerjaku, aku menyimpan foto mereka. Bukan sebagai bentuk dendam atau luka, tapi sebagai catatan. Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti, dan aku juga tidak ingin melangkah tanpa perhitungan. Semua harus rapi, semua harus jelas. Tari memang cerdas. Dia tahu kapan harus bicara, kapan harus diam. Bahkan saat bertemu denganku pun, dia selalu menunduk sopan. "Selamat pagi, Mbak Dewi,"
Sapanya suatu pagi sambil tersenyum. Aduh, aku suka banget loh sama scarf yang Mbak pakai hari ini. Aku tersenyum. Terima kasih, Tari. Semoga harimu menyenangkan. Di luar, percakapan itu terdengar biasa. Tapi di dalam, ada pertarungan antara hati dan logika yang mulai membara. Karena perempuan selalu tahu kapan pujian datang dari kekaguman, dan kapan datang dari manipulasi. Suatu hari, aku sengaja datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Aku meminta tim cleaning service untuk membuka ruang kerja lebih pagi. Pukul 6.30 pagi, kantor masih sepi. Hanya terdengar suara sapu menyapu lantai dan bunyi air mengepel. Aku duduk di ruang kerjaku, membuka dokumen, dan menyusun ulang agenda. Tepat pukul 7:10, pintu lift terbuka dan langkah cepat masuk ke dalam kantor. Aku melihatnya dari balik kaca bening ruanganku. Tari, mengenakan blazer pastel dan celana kain rapi. Tidak ada yang aneh. Tapi langkahnya tidak menuju mejanya. Ia langsung ke ruang tim pemasaran, lalu duduk di kursi Randy. Kupicingkan mata. Tangannya menyentuh mouse komputer Randy, lalu mengutak-atik layar sebentar sebelum buru-buru berdiri dan duduk di mejanya sendiri, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku menahan napas. Apa yang ia cari di komputer Randy? Apakah hanya kebetulan? Atau sesuatu yang lebih? Sejak hari itu, aku mulai mengganti akses komputer kantor. Seluruh data penting tim, terutama milik Randy, kusambungkan ke sistem pelacakan yang lebih ketat. Aku juga mulai menugaskan seseorang dari tim IT untuk mencatat aktivitas login yang mencurigakan. Semua dilakukan diam-diam, tanpa ada yang tahu, bahkan Clara. Aku tidak tahu sejak kapan hubungan Randy dan Tari bermula. Tapi aku tahu, kebohongan tidak bisa disembunyikan lama-lama. Dan aku tidak akan menjadi istri yang menunggu hingga semuanya hancur di depan mataku. Suatu siang, saat jam istirahat hampir selesai, aku sengaja menyusul Clara ke pantry. Dia sedang membuat kopi, dan saat melihatku, ia tersenyum sopan. Clara, panggilku sambil menyentuh bahunya pelan. Boleh tanya sebentar? Tentu, Mbak Dewi. Ada yang bisa saya bantu? Aku menatap matanya. Dalam. Kamu dekat dengan Tari, kan? Clara terdiam sejenak. Sorot matanya berubah, lalu ia menurunkan cangkir ke meja. Saya cukup sering kerja bareng dia, Mbak. Jawabnya hati-hati. Aku cuma ingin tahu, lanjutku pelan. Kamu pernah lihat sesuatu antara dia dan Randy? Clara tidak langsung menjawab. Tapi wajahnya berbicara lebih banyak dari kata-katanya. Ada jeda panjang sebelum ia berkata, saya nggak enak bicara, Mbak, tapi saya juga bukan orang bodoh. Aku menarik napas dalam. Maksudmu? Mereka terlalu dekat. Dan Tari, dia tahu persis caranya bikin lelaki nyaman. Saya nggak punya bukti, Mbak. Tapi saya tahu bahasa tubuh orang. Dan mereka nggak sekadar rekan kerja. Kata-kata Clara menghantam tepat di dada. Bukan karena aku terkejut, tapi karena akhirnya ada yang membenarkan suara dalam hatiku. Aku mengangguk. Terima kasih, Clara. Itu sudah cukup. Clara hanya menatapku. Lama. Mungkin dia ingin bilang sesuatu, tapi memilih diam. Lalu ia kembali mengaduk kopinya, sementara aku melangkah keluar dari pantry dengan langkah yang tenang, tapi hati yang semakin siap untuk menyusun langkah berikutnya. Hari-hari berikutnya, aku mulai menyusun rencana. Aku tidak bisa memecat seseorang tanpa bukti kuat, apalagi jika beralasan personal. Tapi aku bisa menyusun skenario yang akan membuka semuanya, di saat yang tepat. Dan ulang tahun perusahaan, yang akan diadakan sebulan lagi, adalah panggung sempurna untuk itu. Aku tidak akan melabrak. Tidak akan marah-marah. Tidak akan mengumbar drama seperti sinetron. Tidak. Aku akan memberikan mereka hadiah terbaik. Panggung besar. Lampu sorot.
dan keputusan yang akan mereka ingat seumur hidup. Karena aku bukan hanya istri. Aku juga pemilik perusahaan ini. Dan aku tahu persis kapan harus diam dan kapan harus berbicara. Ada yang tak pernah berdusta dalam kehidupan manusia modern. Kamera. Ia tidak menilai, tidak menghakimi, tidak pula menyampaikan pendapat. Tapi ia merekam segalanya dengan jujur. Bahkan ketika manusia berdalih dan menutup-nutupi, kamera tetap menjadi saksi bisu yang setia. Dan dalam kasusku, kamera di setiap sudut kantor adalah sekutu terbaikku dalam mencari kebenaran yang telah lama tercium. Sudah 2 minggu sejak aku meminta tim keamanan untuk mengarsipkan semua rekaman CCTV selama 3 bulan terakhir, terutama di area pantry, lift, lobi kantor setelah jam kerja, dan lorong-lorong menuju ruang rapat kecil. Alasanku pada mereka sederhana, pengawasan internal. Dan tak seorang pun berani bertanya lebih jauh. Setiap malam, ketika kantor telah sepi, aku akan duduk di ruang kerjaku, memutar rekaman demi rekaman dalam diam. Kadang sampai larut malam, hanya ditemani secangkir teh hangat yang tak pernah habis. Awalnya hanya perasaan. Tapi kini, bukti-bukti itu berbicara sendiri. Tari dan Randy bersama di pantry pukul 9 malam, tertawa pelan sambil saling menyentuh lengan. Di lorong yang seharusnya sudah sunyi, Tari terlihat menyender di dinding, sementara Randy berdiri di hadapannya, terlalu dekat untuk ukuran rekan kerja. Dalam satu rekaman yang membuat jantungku berhenti sejenak, mereka masuk ke ruang rapat kecil bersama-sama, dan baru keluar 35 menit kemudian. Tari dengan rambut agak berantakan, Randy dengan senyum puas di wajahnya. Aku mengulang bagian itu berkali-kali. Bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk memastikan. Tidak ada lagi ruang bagi pembenaran. Tidak ada lagi pertanyaan. Mereka mengkhianatiku. Dan ironisnya, pengkhianatan itu dilakukan di dalam rumah yang kubangun sendiri. Di perusahaan yang selama ini kusembunyikan identitasku sebagai pemilik, demi bisa melihat semua bergerak dengan jujur tanpa berpura-pura. Tapi ternyata, kepura-puraan tetap menyelinap, bahkan dalam bentuk yang paling menyakitkan. Di hari lain, aku memanggil Mia, staf HR yang telah lama kupercayai. Wanita parubaya itu selalu bersikap profesional, dan lebih banyak bicara lewat laporan dibanding lisan. "Mbak Dewi, ini data yang Mbak minta," katanya sambil menyerahkan 2 bundel kertas yang sudah diberi label warna. "Terima kasih, Mia. Boleh aku tahu, kenapa kamu kasih highlight warna biru di beberapa baris ini?" Mia menyesap kopinya pelan, lalu menjawab tenang, "Itu jam lembur yang agak tidak biasa. Terutama pada 2 karyawan ini, Pak Randy dan Mbak Tari." Aku membaca detailnya. Mereka sering mengajukan lembur di hari yang sama. Dan anehnya, tidak pernah ada laporan kerja hasil lembur yang jelas. Beberapa bahkan tidak disahkan oleh atasan langsung. "Kamu sudah pernah menanyakan hal ini ke kepala tim mereka?" tanyaku. "Sudah, tapi katanya tugasnya pribadi, bukan bagian tim. Tapi menurut saya tetap janggal, Mbak." Aku tersenyum kecil. "Kamu pintar, Mia. Simpan laporan ini baik-baik. Jangan beri siapapun akses." "Baik, Mbak." "Dan satu lagi," kataku sambil menatap mata Mia lurus-lurus, "kalau nanti ada sesuatu yang terjadi, kamu hanya perlu bilang bahwa kamu menjalankan perintah langsung dariku. Tak perlu menjelaskan lebih jauh." Mia mengangguk. Ia tidak bertanya. Tidak semua pertanyaan perlu jawaban, dan Mia adalah tipe orang yang mengerti hal itu. Beberapa hari kemudian, aku menyusup ke lantai 5, tempat tim pemasaran berada. Hari itu kebetulan jam makan siang, dan banyak karyawan keluar untuk makan bersama. Aku mengenakan pakaian biasa, blazer longgar dan celana gelap, menyamar seperti manajer biasa. Hanya sedikit dari mereka yang tahu aku adalah pemilik perusahaan ini. Mayoritas hanya mengenalku sebagai Ibu Dewi dari manajemen pusat. Seketika aku sampai di dekat meja kerja Randy dan Tari,
Mataku langsung tertumbuk pada satu benda kecil yang tergeletak di sudut. Selembar kertas dengan tulisan tangan. Kupungut dengan hati-hati. Nanti malam ketemu di ruang arsip lagi. Ya. Aku kangen. Aku mengepal jemariku. Dingin. Tapi bukan karena takut. Melainkan karena kemarahanku telah mengeras jadi tekad. Ruang arsip. Tentu saja. Sebuah ruang kecil yang jarang dikunjungi, berada di pojok belakang lantai 2. Kamera pengawas di sana hanya satu, dan sering rusak karena jaringan yang buruk. Tapi aku tahu satu hal yang mereka tidak tahu. Bulan lalu, aku memasang kamera kecil tambahan di sudut langit-langit ruang arsip. Hanya aku dan tim IT yang tahu keberadaannya. Kamera itu tidak terhubung ke sistem biasa, tapi langsung ke laptop pribadiku. Saat malam datang, dan kantor mulai sepi, aku menunggu di ruanganku. Pukul 8:15, aku melihat notifikasi rekaman bergerak dari kamera rahasia itu. Randy dan Tari. Lagi. Tari datang lebih dulu, membawa kotak makanan kecil. Randy datang tak lama kemudian, membawa 2 botol minuman ringan. Mereka duduk di lantai, bercanda pelan, lalu bersandar satu sama lain. Aku tidak sanggup menonton lebih lama. Tapi cukup. Semua sudah terekam. Kamera tidak pernah berdusta. Sejak malam itu, aku berhenti mengintip. Tidak perlu lagi. Bukti sudah cukup. Dan aku sudah selesai merasa sakit hati. Yang tertinggal hanyalah rencana. Rencana yang akan kulaksanakan di hari ulang tahun perusahaan. Di atas panggung, di hadapan semua karyawan yang selama ini bekerja keras membangun tempat ini bersamaku. Bukan untuk membalas dendam, tapi sebagai bentuk keadilan. Karena setia tidak bisa diminta dari orang yang hatinya tidak pernah menetap. Dan pengkhianat harus menerima akibatnya. Mereka ingin bermain drama? Baiklah. Tapi panggungnya, aku yang sediakan. Dan saat tirai terbuka, semua akan tahu siapa aku sebenarnya. Bukan sekadar istri yang ditipu, tapi pemilik rumah yang siap membersihkan isinya. Suatu malam, langit di atas gedung kantor tampak seperti hati Dewi, gelap, sunyi, dan mengandung badai yang tak terdengar. Hujan baru saja reda. Tanah masih basah. Dan genangan tipis menyapu sudut-sudut jalan kecil di area parkir basement. Jam menunjukkan pukul 21.47. Hampir semua karyawan sudah pulang. Hanya tersisa sedikit mobil yang terparkir berjajar dalam sunyi. Namun Dewi masih ada di lantai atas, duduk di balik tirai jendela kaca ruang direksi. Menatap kosong pada laptopnya, bukan karena pekerjaan, tapi karena notifikasi rekaman langsung dari kamera CCTV parkiran kembali menyala di pojok layarnya. Ia tak berniat membuka video itu, bukan kali ini. Tapi matanya refleks menatap. Dan di sana, di antara bayangan pilar beton dan samar cahaya remang, terlihat 2 sosok yang sudah begitu akrab di matanya, Randy dan Tari. Tari bersandar di salah satu mobil Randy, dengan jaket Randy disampirkan di pundaknya. Sementara Randy berdiri di hadapannya, tubuh mereka sangat dekat, seakan tak peduli pada dunia. Mereka tertawa kecil. Randy membelai rambut Tari, lalu menyentuh pipinya dengan lembut. Dan kemudian, tanpa ragu, ia mencium wanita itu. Tepat di sana, di tempat kerja mereka, di perusahaan milik Dewi. Jantung Dewi berdetak pelan, tapi stabil. Ia tidak mengucap sepatah kata. Tidak ada makian, tidak ada air mata. Hanya dada yang terasa berat seperti dipenuhi kabut pekat. Namun, wajahnya tetap tenang. Ia menutup laptop pelan, berdiri, dan mengambil jasnya yang tergantung di belakang pintu. Waktunya turun. Langkah Dewi pelan namun tegas saat menuruni anak tangga menuju basement. Ia memilih tangga darurat agar kedatangannya tidak terdeteksi lewat lift. Heelsnya beradu pelan dengan lantai basah, menyisakan gema sunyi di lorong.
Tangannya menggenggam erat tas kerja hitam yang kini terasa berat karena beban emosi yang tersimpan di dalamnya. Ketika ia melangkah keluar dari pintu ke area parkir, suara mereka masih terdengar samar. "Aku suka banget kamu pakai baju ini." Suara Randy terdengar lembut, memuji Tari. "Beneran? Padahal aku cuma asal ambil aja tadi pagi." Tari terkekeh manja, menyentuh dada Randy pelan. Randy mendekat, merengkuhnya dengan satu tangan, lalu mencium pelipisnya. "Kalau terus kayak gini, aku bisa gila loh, Tar." "Gila karena kamu? Gila karena sayang, atau gila karena takut istrimu tahu?" Tari meledek. Randy tertawa rendah. Dia terlalu sibuk dengan urusannya. Gak akan curiga. "Yakin?" Dewi berdiri hanya beberapa meter di belakang mereka saat kata itu keluar dari mulut Tari. "Saya rasa, kamu yang seharusnya bertanya. Masih yakin kalian aman?" Suara Dewi terdengar tenang, tapi dingin. Tari refleks menoleh dan seketika wajahnya memucat. Randy pun terperanjat. Tubuhnya menegang, dan tangan yang tadi memeluk Tari langsung terlepas seperti baru saja menyentuh api. Dewi." Randy tergagap, matanya membesar. Dewi berdiri dengan kepala tegak, wajahnya tidak menunjukkan amarah berlebihan, tidak juga menangis. Hanya tatapan tajam yang menusuk lebih dalam dari pisau manapun. "Jadi ini caramu lembur malam ini, Ren?" tanya Dewi, nada suaranya datar. "Dan kamu, Tari, kerja bagus. Pendekatan ke klien. Ya. Begitu biasanya kamu menutupi semua ini. Bukan seperti yang kamu lihat, Dewi. Aku bisa jelasin." Randy mulai melangkah mendekat, berusaha meraih tangannya, tapi Dewi mundur setapak. "Jangan sentuh aku," ucap Dewi pelan, namun penuh kuasa. "Aku datang bukan untuk mendengar penjelasan, tapi untuk melihat dengan mata kepala sendiri. Dan ternyata, tidak perlu banyak usaha. Kalian bahkan tidak berusaha menyembunyikannya." Tari berdiri kaku. Mata bulatnya gemetar. Bibirnya terbuka seperti hendak menjawab, tapi tak satu kata pun keluar. Rasa malu dan takut menelannya mentah-mentah. "Selama ini," Dewi menarik napas pelan, "aku mungkin terlihat bodoh. Tapi aku bukan orang yang bisa dibohongi dua kali." "Sayang, dengar dulu." Randy mencoba bertahan. "Jangan panggil aku sayang." Mata Dewi menatap lurus ke matanya. "Karena kamu bahkan tak tahu artinya." Untuk beberapa detik, hanya suara tetesan air dari atap basement yang terdengar. Randy terdiam. Tari memalingkan wajahnya, tak berani menatap Dewi. "Saya harap kalian menikmati malam ini. Karena ini adalah malam terakhir kalian berada di bawah atap perusahaan ini," ucap Dewi tegas. Randy mengernyit. "Apa maksudmu?" Dewi melangkah lebih dekat, berdiri hanya 2 langkah dari mereka. "Saya adalah pemilik perusahaan ini. Ya, aku yang mendirikan tempat ini, mengatur setiap sistemnya, menggaji setiap orang termasuk kalian berdua. Aku selama ini diam bukan karena tidak tahu, tapi karena aku sedang menilai apakah kalian masih punya hati atau tidak." Randy tampak kehilangan kata. Wajahnya tak percaya, seolah dikhianati oleh kenyataan. "Besok, surat pemutusan hubungan kerja akan dikirimkan. Kalian tidak perlu masuk lagi," lanjut Dewi. "Tapi, jangan khawatir. Aku akan pastikan nama kalian tidak tercoreng di luar sana. Aku cukup punya kuasa untuk membuat kalian tak perlu malu. Aku hanya ingin kalian pergi." "Dewi, kumohon. Aku salah. Aku khilaf." Suara Randy parau. Kali ini, ada ketakutan nyata dalam matanya. Dewi menatapnya dengan lirih, namun tetap tegar. "Kamu bukan khilaf, Randy. Kamu memilih." Ia menghela napas panjang, lalu berbalik. Langkah kakinya mantap meninggalkan mereka yang kini menjadi asing di matanya. Ia tidak menoleh lagi. Air mata tidak jatuh malam itu.
Tidak akan. Karena luka paling dalam adalah luka yang justru membuat seseorang semakin kuat, bukan lemah. Dan Dewi tahu, ia sudah tidak berada di tempat yang sama dengan mereka. Ia bukan lagi istri yang diam. Ia adalah wanita yang sedang bangkit, dengan luka tanpa air mata. Pagi itu, suasana kantor terasa sedikit berbeda. Tidak ada yang tahu pasti kenapa. Langit memang cerah, dan jam masuk kantor seperti biasa. Namun dari lantai dasar hingga lantai paling atas, ada semacam bisik-bisik kecil yang menyebar cepat tanpa arah yang jelas. Para karyawan menatap satu sama lain, mencoba membaca suasana. Sesuatu seperti badai tengah mendekat, namun belum seorang pun tahu arahnya. Di lantai paling atas, ruang direksi yang biasanya hanya terisi rapat-rapat tertentu kini dibuka sejak pagi hari. Asisten pribadi Dewi, Vina, sudah sibuk menyiapkan dokumen-dokumen penting. Printer bekerja 2 kali lebih cepat dari biasanya. Beberapa map tebal diletakkan rapi di atas meja kaca panjang. Sementara itu, Dewi berdiri di depan cermin besar di ruang ganti pribadinya. Gaun formal berwarna biru dongker tersemat sempurna di tubuhnya, menegaskan postur dan kewibawaannya. Riasan wajahnya natural, namun tegas. Rambutnya diikat sanggul elegan, menyingkap seluruh garis wajah yang kali ini tidak lagi menunjukkan senyum lembut, tapi ketegasan tanpa keraguan. Hari ini, ia tidak lagi hanya menjadi istri dari seorang pegawai. Ia tampil sebagai sosok utuh, pemilik perusahaan, pemimpin sesungguhnya, perempuan yang selama ini menyembunyikan kuasa di balik kesederhanaan. Dewi melangkah keluar dari ruang pribadinya. Setiap langkahnya diiringi ketukan halus heelsnya di lantai marmer. Asisten dan sekretaris langsung berdiri saat ia lewat, memberi salam hormat. Tidak ada basa-basi. Semua tahu hari ini berbeda. Vina, ucapnya saat berjalan cepat ke arah ruang rapat besar. Ya, Bu, jawab Vina, mengikuti di sampingnya. Undang HRD, manajer keuangan, manajer operasional, dan juga kepala divisi SDM. Siapkan semua laporan yang saya minta kemarin. Sudah saya siapkan di dalam, Bu. Mereka juga sudah menunggu. Dewi hanya mengangguk, lalu mendorong pintu kaca ganda dengan penuh percaya diri. 5 orang yang disebut tadi sudah duduk di dalam, masing-masing membawa laptop dan dokumen. Saat Dewi masuk, mereka semua berdiri. Tak ada lagi yang memanggilnya Bu Dewi, biasa, melainkan, "Selamat pagi, Ibu Presiden Direktur," ucap manajer keuangan. "Selamat pagi," jawab Dewi singkat. Wibawanya menyelimuti ruangan. Ia duduk di kursi utama, kursi yang selama ini ia biarkan kosong atau dipakai oleh perwakilan, saat dirinya memilih bekerja diam-diam dari bawah. Tapi hari ini, tak ada lagi yang perlu disembunyikan. Dewi membuka map pertama. "Saya minta laporan evaluasi kinerja bulanan dari seluruh divisi, khususnya Departemen Marketing dan Human Resource," katanya tegas. Kepala HRD, Pak Rahmat, langsung menyodorkan map ke meja. Dewi membukanya, membacanya cepat, teliti. Di sana tertulis jelas nama-nama karyawan, termasuk Randy dan Tari. Ada catatan khusus terkait jam kerja yang tak wajar, laporan kerja yang tidak sinkron dengan hasil, serta adanya laporan informal dari karyawan lain tentang kedekatan yang mengganggu profesionalitas. "Pak Rahmat," ucap Dewi, menatap lurus. "Saya sudah mendapatkan konfirmasi dari tim IT dan keamanan terkait akses parkir, CCTV, serta log komputer mereka. Semua menunjukkan kejanggalan." "Benar, Bu. Kami juga sudah mengarsip semua bukti yang dibutuhkan. Kami tinggal menunggu instruksi. Surat pemutusan kerja untuk 2 nama ini, kirimkan hari ini. Dan pastikan, tidak ada celah hukum untuk mereka menggugat perusahaan. Semua harus rapi." "Siap, Bu." Ia menutup map itu, lalu membuka yang berikutnya. "Pak Rizal,
Untuk laporan keuangan, pastikan tidak ada aliran dana fiktif dari divisi tempat mereka bekerja. Dan audit lembur bulan ini harus selesai minggu depan. Siap, Bu. Saya pastikan tim saya menyelesaikannya tepat waktu. Semua yang hadir tahu, ini bukan hanya tentang 2 karyawan yang melanggar etika. Ini tentang seorang pemimpin yang selama ini memilih diam, tapi kini bangkit dengan ketegasan yang tidak bisa dilawan. Setelah pertemuan selesai, Dewi kembali ke ruang kerjanya. Ia memandangi jendela besar yang menghadap ke kota. Tangannya menyentuh kaca, dingin, namun menenangkan. Di cermin kaca jendela itu, Dewi melihat bayangan dirinya. Wanita yang selama ini tidak dikenal oleh mayoritas karyawan. Wanita yang selama ini disebut-sebut hanya sebagai istri karyawan. Tidak ada yang tahu bahwa tangan inilah yang membangun perusahaan ini dari awal. Bahwa pikirannya yang merancang sistemnya. Bahwa keputusannya yang membentuk kekuatan tempat ini berdiri. Sebuah pesan masuk ke handphonenya. Dari Randy. Dewi, kenapa kamu lakukan ini? Kamu pemilik perusahaan? Kenapa kamu diam selama ini? Kenapa kamu gak bilang? Dewi membaca tanpa ekspresi. Ia meletakkan ponselnya perlahan ke meja, lalu menulis balasan pendek. Karena aku ingin tahu, kamu mencintaiku karena aku siapa, atau karena apa yang kumiliki. Terkirim. Ia lalu menutup layar ponsel, menarik napas dalam-dalam, dan duduk di kursi kerjanya. Hari ini belum selesai. Masih banyak yang harus diatur. Dan perayaan ulang tahun perusahaan tinggal beberapa hari lagi. Dan pada hari itu, semua akan tahu. Siapa Dewi? Siapa pemilik sebenarnya? Dan siapa yang berhak tetap berdiri di tengah panggung? Mereka akan tahu bahwa wanita yang disakiti diam-diam bisa membalas dengan cara paling elegan. Pagi itu, suasana kantor dipenuhi semangat yang berbeda. Aroma perayaan mulai tercium, baliho besar bertuliskan, "Selamat ulang tahun ke-12 PT Gema Prakarsa," sudah tergantung rapi di lobi utama. Balon-balon berwarna emas dan biru menghiasi sepanjang lorong. Dan para staf sibuk mempersiapkan acara tahunan yang selama ini menjadi ajang paling dinanti oleh seluruh karyawan. Namun, di balik riuh kegembiraan itu, Dewi menyusun strategi. Strategi yang tenang, elegan, namun mengandung tamparan keras bagi 2 orang yang telah mengkhianatinya. Dewi duduk di ruangannya yang sunyi, jari-jarinya menyentuh satu persatu lembaran rencana rundown acara yang disusun oleh panitia internal. Di bawah kertas itu, tergeletak 2 amplop coklat bersegel merah yang tak kalah pentingnya. Surat pemutusan hubungan kerja. Ia menarik napas panjang. Tak ada dendam yang menggelegak, tak ada amarah yang meledak-ledak. Yang tersisa kini hanyalah satu tekad, menyelesaikan semua dengan kepala tegak dan hati yang utuh. Ia kemudian memanggil asisten pribadinya melalui intercom. "Vina, rapat kecil hari ini jadi. Jam 5 sore. Pastikan hanya orang-orang yang saya tunjuk yang hadir." "Baik, Bu," jawab Vina cepat. Pukul 5 sore, ruang rapat eksekutif terisi oleh 8 orang. Mereka adalah kepala-kepala divisi kunci, HRD, keuangan, legal, operasional, dan 2 orang dari tim event organizer internal perusahaan. Suasana rapat tertutup itu terasa lebih hening dari biasanya. Tak seorang pun berani membuka pembicaraan sebelum Dewi memulai. Dewi masuk dengan map tipis dan wajah datar. Ia tidak lagi menggunakan nada lembut seperti biasanya. Hari itu, ia bicara sebagai pemilik dan pemegang keputusan tertinggi. "Saya ingin semuanya dengar baik-baik. Acara ulang tahun perusahaan ini akan tetap berjalan seperti biasa, bahkan lebih megah," ucapnya membuka. Semua mengangguk, mencatat cepat. Tapi di akhir acara, tepat setelah sambutan dan pengumuman penghargaan karyawan terbaik, "Saya akan naik ke panggung." Ia berhenti sejenak, menatap semua yang hadir satu persatu. Di sana,
Saya akan memperkenalkan kembali siapa saya sebenarnya. Saya ingin seluruh perusahaan tahu siapa yang berdiri di balik semua ini. Beberapa kepala mulai menoleh, seolah ingin memastikan bahwa yang mereka dengar tidak salah. Dan setelah itu, lanjut Dewi, saya akan menyampaikan pemutusan hubungan kerja terhadap 2 orang karyawan, Randy dan Tari. Pak Rahmat dari HRD terkejut, namun tetap tenang. Apakah akan diumumkan langsung di panggung, Bu? Dewi tersenyum kecil. Secara profesional, iya. Tapi saya akan memilih kata-kata yang tidak kasar. Kita ingin menjaga marwah perusahaan, tetapi juga menyampaikan pesan tegas. Baik, Bu. Jawabnya mantap. Tak ada yang membantah. Semua sudah melihat bukti-bukti. Tidak ada satupun alasan untuk mempertahankan 2 orang yang sudah menodai etika kerja. Dewi lalu membuka mapnya, menunjukkan 2 amplop. Ini surat pemecatan mereka. Sudah melalui proses legal, HR, dan ditandatangani oleh saya sebagai pemilik. Hari itu, mereka akan saya panggil naik ke panggung. Akan saya beri piagam perpisahan. Tapi isi piagam itu bukan ucapan terima kasih, melainkan surat pemutusan yang sudah saya bingkai rapi. Suasana ruangan menjadi lebih dingin. Vina, yang biasanya tenang, menelan ludah perlahan. Bu Dewi, Anda yakin ingin melakukannya di depan umum? Dewi menatapnya. Saya tidak akan mempermalukan mereka dengan kata-kata kasar. Tapi saya ingin mereka tahu bahwa ketika mereka menertawakanku di belakang, aku melihat semuanya di depan. Semua yang hadir tak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya mengangguk. Rencana telah disusun. Hari besar tinggal beberapa hari lagi. Malam harinya, Dewi duduk di balkon apartemennya. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma kenangan yang sulit dibendung. Di tangannya, secangkir teh sudah mulai dingin. Ia membuka ponselnya dan membuka galeri. Ada foto lama, dirinya dan Randy saat baru menikah. Senyumnya begitu polos. Matanya memancarkan harapan, dan tangannya menggenggam tangan suaminya dengan erat. Dewi tersenyum tipis. Sampai di titik ini, aku tidak tahu apakah harus berterima kasih atau menyesal sudah memilihmu sebagai suami, gumamnya lirih. Tapi satu hal yang pasti, kamu telah membuka mataku tentang siapa yang benar-benar mencintaiku dan siapa yang hanya memanfaatkan topengku. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan baru masuk. Dari Tari. Bu Dewi, saya dengar kabar dari orang dalam bahwa ada evaluasi besar. Saya harap ini tidak ada kaitannya dengan gosip-gosip tidak benar itu ya, Bu. Mohon keadilan dari Anda. Dewi membacanya datar, lalu menutup layar tanpa membalas. Keadilan? Akan ia berikan. Tapi dalam bentuk yang tidak pernah Tari bayangkan. Keadilan yang tenang, elegan, dan disaksikan oleh ratusan pasang mata. Dan di hari itu nanti, akan ada 2 orang yang menerima hadiah ulang tahun paling tak terlupakan sepanjang hidup mereka. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Acara ulang tahun perusahaan yang ke-12 dimulai dengan penuh semangat. Suasana kantor yang sebelumnya tampak biasa saja kini berubah menjadi panggung perayaan besar. Lampu-lampu berkelap-kelip, dekorasi megah berwarna emas dan biru menggantung di setiap sudut ruangan, menciptakan atmosfer yang begitu meriah. Semua karyawan hadir dengan pakaian terbaik mereka, bersiap untuk menikmati malam penuh kegembiraan. Namun di balik keramaian itu, Dewi tahu ini bukan hanya sekadar perayaan biasa. Pukul 18 tepat, acara dimulai dengan sambutan dari Dewi yang biasanya tampak tenang. Hari itu, matanya memancarkan keyakinan yang tak terkatakan. Ia berdiri dengan tegak di podium, di hadapan seluruh tim perusahaan yang setia. Selamat sore semuanya, ucap Dewi, suaranya mengalir seperti biasa, lembut namun penuh wibawa. Hari ini adalah hari yang istimewa. 12 tahun yang lalu,
Perusahaan ini lahir dari mimpi besar. Kita semua bekerja keras bersama untuk menjadikannya seperti sekarang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua atas segala kerja keras dan dedikasi yang telah kalian tunjukkan. Sorak-sorai memenuhi ruang. Dewi memberi senyum kecil. Ia menyapu pandangannya ke seluruh karyawan yang tampak penuh semangat. Di sudut ruang, Randy dan Tari berdiri berdampingan, tampak bahagia dan tenang, seolah tidak ada yang mencurigakan di antara mereka. Randy tersenyum lebar kepada Dewi, tanpa menyadari bahwa senyuman itu mungkin adalah senyum terakhir yang ia berikan di perusahaan ini. Namun, seperti yang kita tahu, perjalanan menuju kesuksesan tak pernah mulus. Ada tantangan, ada rintangan. Dan di tahun ke-12 ini, saya ingin memperkenalkan kembali diri saya sebagai pemilik perusahaan ini, sebagai bagian dari kalian yang telah membangun Gema Prakarsa bersama saya. Karyawan lainnya terdiam mendengarkan. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya Dewi maksud. Randy menoleh ke Tari, mencoba memberikan senyuman nyaman, seolah ia merasa semua akan berjalan seperti biasanya. Namun hari ini juga adalah momen penting untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang telah memberi kontribusi luar biasa. Salah satu penghargaan terbesar yang kami berikan adalah kepada 2 karyawan yang telah menunjukkan dedikasi, tapi juga menunjukkan kepada kita semua tentang batasan yang tak boleh dilanggar. Dewi berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, sebelum melanjutkan. Saya ingin memanggil ke depan 2 orang yang telah mengkhianati kepercayaan kami, kepercayaan perusahaan ini, dan juga kepercayaan pribadi saya. Kehidupan seakan terhenti sejenak. Semua mata tertuju pada Dewi. Sebagian besar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Beberapa wajah mulai menoleh, kebingungan mulai tampak di antara mereka. Tapi tidak bagi Randy dan Tari. Mereka hanya tersenyum lebih lebar. Tidak tahu bahwa perayaan ini akan berubah menjadi sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Dewi lalu melangkah ke samping panggung, mengambil 2 amplop coklat yang sudah dipersiapkan sejak awal. Randy, suara Dewi menggema di seluruh ruangan. Tari, kalian berdua sudah diberi kesempatan berkali-kali. Tapi kalian memilih untuk menyia-nyiakan kepercayaan yang telah saya berikan. Hari ini, saya akan membuat keputusan yang sangat penting bagi perusahaan ini. Dan keputusan itu adalah, saya memutuskan hubungan kerja kalian berdua, mulai malam ini. Sejenak, keheningan menggantung di udara. Randy dan Tari tampak terkejut. Wajah mereka berubah dari senyuman penuh kebahagiaan menjadi kekosongan. Randy membuka mulutnya, hendak berbicara, namun Dewi lebih cepat melanjutkan kata-katanya. Surat pemecatan kalian sudah saya siapkan. Kalian akan menerima piagam perpisahan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi yang telah kalian tunjukkan, meskipun itu tidak lebih dari sebuah penghargaan yang penuh kepalsuan. Kalian berdua telah menodai prinsip dan etika yang kami junjung tinggi di sini. Tari tampak tersentak. Wajahnya memucat. Randy mencoba tersenyum, meski senyum itu tampak terpaksa. Dewi, ini tidak benar. Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jangan coba berkelit, Randy. Dewi memotong kata-katanya dengan tegas. Saya tahu semua yang terjadi antara kalian berdua. Saya punya bukti. Dan saya yakin semua orang di ruangan ini sudah melihat kedekatan kalian berdua selama beberapa bulan terakhir. Randy mencoba melangkah maju, berbicara dengan nada agak panik. Dewi, aku mohon. Ini semua salah paham. Kami. Dewi mengangkat tangan, memberi isyarat agar Randy diam. Tunggu dulu, Randy. Kamu bisa berbicara nanti di luar. Tapi saat ini, biarkan aku menyelesaikan semuanya dengan cara yang seharusnya. Randy terdiam. Tari, yang berdiri di sampingnya, terlihat semakin gelisah. Ia menoleh ke arah Randy, mengisyaratkan untuk pergi, namun Dewi sudah lebih dulu menghadap mereka dengan wajah penuh ketegasan. Selamat ulang tahun, Randy.
Tari. Saya hadiahkan kalian dengan pemecatan yang kalian dapatkan hari ini. Dewi menyerahkan kedua amplop itu kepada mereka, sambil tersenyum. Sebuah hadiah yang tidak kalian harapkan, namun layak untuk kalian terima. Ruangan itu hening sejenak, sebelum akhirnya sebuah tepuk tangan terdengar. Tepuk tangan itu datang dari tim yang sudah tahu apa yang terjadi, meski mereka hanya bisa mengungkapkan dukungan mereka melalui tepukan tangan. Namun, tidak ada yang berani bersuara. Randy dan Tari berdiri kaku. Wajah mereka semakin pucat. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah sorak-sorai yang semula penuh kebahagiaan, mereka merasa seakan terperangkap dalam rasa malu yang tak terucapkan. Dewi melangkah mundur sedikit, memberikan ruang bagi mereka untuk menghadap publik. Sambil melangkah menuju pintu keluar, ia membalikkan badan. Aku sudah cukup sabar dengan kalian berdua. Sekarang, giliran kalian untuk menerima akibat dari pilihan yang telah kalian buat. Di luar, suara gemuruh mulai terdengar, mengiringi langkah Dewi yang perlahan-lahan keluar dari ruangan. Hari itu, ia bukan hanya merayakan ulang tahun perusahaan. Ia merayakan kebebasan dan keputusannya yang telah lama dipendam, merayakan akhir dari sebuah fase kehidupan yang penuh pengkhianatan, namun juga awal dari sebuah perjalanan baru yang lebih kuat. Tari dan Randy harus belajar dari kejadian itu, bahwa tidak ada yang bisa terhindar dari konsekuensi tindakan mereka. Dan Dewi, yang pernah terluka, kini bisa berdiri dengan kepala tegak, penuh percaya diri. Tidak ada yang bisa menghalangi langkahnya lagi. Acara ulang tahun perusahaan yang ke-12 itu akhirnya tiba di penghujungnya. Suasana yang semula riuh dengan tawa dan obrolan kini mulai mereda. Beberapa karyawan berbondong-bondong meninggalkan ruang pertemuan, sambil bercakap-cakap tentang pemecatan yang baru saja diumumkan. Randy dan Tari, yang kini hanya bisa berdiri diam dengan wajah kosong, berusaha untuk menyembunyikan rasa malu mereka. Begitu juga dengan beberapa karyawan lainnya yang tampak terkejut namun mencoba untuk tidak terlalu menunjukkan perasaan mereka. Di antara keramaian, Dewi tetap tegak berdiri. Wajahnya tenang, meski hatinya berdebar hebat. Ia sudah mencapai titik puncak dari perjalanan panjang ini. Semua yang telah dipersiapkan, akhirnya terungkap. Semua yang telah ia sembunyikan, kini menjadi kenyataan. Setelah beberapa detik berlalu, Dewi melangkah ke atas panggung sekali lagi, menarik perhatian semua orang yang masih ada di ruangan tersebut. Semua mata langsung tertuju padanya. Pada momen itu, Dewi tidak hanya mengingatkan siapa dirinya sebagai istri, tapi juga mengingatkan siapa dirinya sebagai pemimpin yang tak tergoyahkan. Ia berdiri di tengah panggung dengan postur yang tegap. Di hadapannya, ada meja besar yang dihiasi dengan bunga dan hadiah-hadiah dari rekan kerja yang sudah diberikannya sebelumnya. Namun, pada malam ini, Dewi tahu bahwa ada satu hadiah terakhir yang harus dia berikan. Sebuah hadiah yang tak terduga bagi semua orang. Selamat malam, semuanya. Suara Dewi menggema di seluruh ruang pertemuan yang semula riuh. Kini suasana sunyi. Malam ini adalah malam yang sangat istimewa bagi kita semua. Sebagai pemilik, saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua kerja keras dan dedikasi kalian selama ini. Namun, saya juga ingin membuat pengumuman yang sangat penting untuk masa depan perusahaan kita. Dewi berhenti sejenak, memandang semua wajah yang kini tertuju padanya dengan penuh perhatian. Karyawan yang ada di ruangan itu tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka hanya tahu satu hal. Dewi baru saja memecat Randy dan Tari, dua orang yang selama ini mereka anggap sebagai sosok penting di perusahaan ini. Dewi menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Namun, seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, saya tidak hanya berperan sebagai istri dari salah satu karyawan, saya juga pemilik PT Aruna Karya ini. Suara gemuruh tiba-tiba terdengar di antara karyawan yang ada di ruangan itu. Banyak yang terkejut. Randy, yang berdiri di ujung ruangan, tampak kaget.
Ia memandangi Dewi dengan ekspresi tak percaya. Selama ini, ia tidak pernah tahu bahwa Dewi adalah pemilik perusahaan tempat mereka bekerja. Semua yang terjadi selama ini, termasuk tindakan Dewi terhadapnya, adalah bagian dari permainan yang ia sendiri tidak pernah ketahui. Ya, saya adalah Dewi Aruna, pemilik PT Aruna Karya, ucap Dewi dengan suara yang semakin mantap. Dan malam ini, saya ingin kalian semua tahu bahwa perusahaan ini adalah hasil dari kerja keras saya. Bukan hanya sebagai seorang istri, tetapi sebagai pemimpin. Semua keputusan yang saya buat, termasuk keputusan yang saya ambil malam ini, adalah untuk memastikan bahwa kita tetap berjalan di jalur yang benar. Dewi melangkah maju ke arah mikrofon dan meletakkan tangan kanannya di atas meja yang terletak di depan. Sekali lagi, pandangannya melintasi ruangan, melihat reaksi karyawan yang tampak kebingungan, terkejut, dan beberapa dari mereka mulai berbisik satu sama lain. Sekarang, mari kita bicara tentang keputusan yang saya buat malam ini. Tadi, saya sudah mengumumkan pemecatan Randy dan Tari. Mereka berdua telah melanggar etika dan kepercayaan yang telah saya berikan kepada mereka. Bukan hanya mereka telah mengkhianati perusahaan ini, tetapi mereka juga telah mengkhianati hubungan profesional dan pribadi yang kami bangun bersama selama ini. Dewi memberi jeda, lalu melanjutkan dengan tegas. Sebagai pemilik, saya berhak untuk melindungi nilai-nilai dan prinsip yang selama ini kita pegang di PT Aruna Karya. Saya tidak akan toleran terhadap pelanggaran, baik itu terkait pekerjaan, moral, atau hubungan antar sesama. Dan saya ingin setiap orang yang ada di ruangan ini memahami bahwa tindakan pengkhianatan tidak akan pernah dibiarkan begitu saja. Tidak di perusahaan ini. Suasana semakin tegang. Randy dan Tari berdiri kaku, tak tahu harus berkata apa. Mereka sudah tahu bahwa pengumuman yang lebih besar akan datang. Mereka hanya berharap bisa melangkah keluar dari ruangan itu tanpa semakin merendahkan diri. Dewi terus berbicara. Saya sudah cukup sabar untuk memberikan mereka kesempatan. Tetapi saya juga percaya bahwa kita semua, sebagai bagian dari PT Aruna Karya, berhak untuk bekerja di lingkungan yang sehat, jujur, dan profesional. Jika ada yang merasa bahwa mereka tidak bisa menjaga standar itu, maka tidak ada tempat untuk mereka di sini. Ia berhenti sejenak dan memberi senyum tipis. Dan karena itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah perusahaan ini, saya dengan bangga mengumumkan bahwa PT Aruna Karya akan terus maju tanpa mereka. Mereka telah diberi kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Namun keputusan saya malam ini adalah yang terbaik untuk kita semua. Randy dan Tari kini hanya bisa terdiam. Wajah mereka pucat. Mereka tahu bahwa apa yang baru saja terjadi adalah kenyataan yang tidak dapat diubah. Karyawan yang berada di ruangan itu pun mulai mengobrol dengan sesama mereka, meskipun beberapa masih merasa canggung. Mereka tahu bahwa keputusan Dewi sudah pasti akan membawa perubahan besar. Dewi menatap Randy dan Tari sekali lagi dengan tatapan yang tajam. Ia sudah merasa puas. Tidak ada penyesalan di dalam dirinya. Semua yang dilakukannya adalah untuk kebaikan perusahaan dan dirinya sendiri. Ia tidak lagi menjadi istri yang pasif. Malam itu, Dewi akhirnya mengungkapkan identitas dirinya yang sesungguhnya. Seorang wanita yang kuat, tegas, dan tidak akan pernah membiarkan dirinya diinjak-injak oleh siapapun. Dan untuk semua karyawan yang hadir malam ini, saya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan luar biasa ini. Semoga kita semua dapat terus maju bersama. Terima kasih, dan selamat malam. Dewi memberi salam perpisahan dan meninggalkan panggung. Di saat itu, tepuk tangan yang gemuruh memenuhi ruangan, bukan hanya untuk ulang tahun perusahaan, tetapi untuk keberanian Dewi yang telah mengambil kendali penuh atas hidup dan perusahaan yang telah ia bangun dari awal. Ruang pertemuan kini terasa hening. Semua mata terfokus pada Dewi yang baru saja mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Tentu saja,
Kejutan besar itu mengguncang banyak orang. Randy dan Tari berdiri terdiam di tempat mereka, tak tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Kejadian yang tak pernah mereka bayangkan, terutama Randy yang selama ini menganggap Dewi hanya sebagai istri yang bisa ia kendalikan, membuatnya terperangah. Kini, semuanya berubah. Dewi tidak hanya sekadar istri yang selama ini diam, memendam perasaan. Dia bukan lagi Dewi yang hanya mengurus urusan rumah tangga. Dia adalah pemilik perusahaan besar yang memiliki kendali penuh atas kehidupan orang-orang di sekitarnya. Randy dan Tari, yang dulu merasa aman dalam perlindungan jabatan dan status mereka, kini merasa terpojok, tidak memiliki jalan keluar. Setelah pengumuman tersebut, Dewi dengan tegas memerintahkan HRD untuk membekukan akses keduanya ke kantor. Randy dan Tari tidak lagi memiliki hak untuk memasuki ruangan, mengakses email perusahaan, atau bahkan berkomunikasi dengan karyawan lainnya mengenai urusan perusahaan. Semua hak mereka dicabut dalam sekejap mata. Randy menatap Dewi dengan tatapan penuh kebingungan dan rasa malu yang mendalam. Namun, Dewi tidak memberikan kesempatan baginya untuk berbicara lebih banyak. Suasana di ruang pertemuan itu begitu tegang, seperti udara yang sangat kental dan berat. Semua karyawan yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa berdiri diam. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka hanya bisa merasakan ketegangan yang meliputi seluruh ruangan. Beberapa karyawan berbisik-bisik, ada yang tampak terkejut, ada pula yang merasa lega. Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi selanjutnya. Randy akhirnya memutuskan untuk mendekati Dewi. Langkahnya tampak ragu-ragu, tetapi ia merasa harus menjelaskan segala sesuatu, meski sudah terlambat. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membela diri, meskipun ia menyadari sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang telah terjadi tidak bisa lagi diputar-balikan. Dewi, Randy memanggil dengan suara yang sedikit gemetar. Namun Dewi hanya menoleh sebentar, tanpa memberikan senyum atau ekspresi lain. Hanya tatapan kosong yang ia berikan, seolah tidak peduli apa yang Randy rasakan. Dewi melangkah menuju pintu, tanpa mempedulikan suaminya yang semakin mendekat. "Aku tidak ingin mendengar apa-apa lagi darimu," ucapnya tegas, mengalihkan pandangannya dari Randy yang mulai mendekat. "Kau tidak layak mendapat penjelasan lebih lanjut, Randy." Randy terdiam sejenak, merasakan kerapuhan dalam hatinya. Ia tahu bahwa kata-kata itu begitu tajam, jauh lebih tajam daripada yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Dewi tidak hanya kecewa padanya, ia juga merasa terluka. Randy tidak pernah menganggap Dewi sebagai sosok yang lebih dari sekadar istri. Kini, Dewi mengingatkannya dengan cara yang paling keras bahwa ia bukan hanya seorang wanita di rumah. Dia adalah pemilik dan bos yang memiliki kendali penuh. "Aku minta maaf, Dewi," kata Randy, suaranya hampir tak terdengar. Ia berharap ada sedikit ruang untuk meredakan ketegangan ini, berharap Dewi mendengar penyesalannya. "Aku salah. Aku benar-benar salah." Namun Dewi tidak berhenti. Ia tetap melangkah menuju pintu keluar, tidak memberi kesempatan pada Randy untuk mengungkapkan lebih lanjut. "Maafmu sudah terlambat, Randy. Kamu sudah memilih jalanmu sendiri," jawab Dewi dengan suara dingin yang membuat Randy semakin merasa terpuruk. "Aku bukan hanya istrimu, aku juga bosmu. Dan keputusan ini adalah milikku." Randy terdiam di tempatnya. Kata-kata itu membuatnya merasa semakin terjerat dalam kesalahan-kesalahannya sendiri. Apa yang dulu dia anggap sebagai kedekatannya dengan Dewi, yang ia kira bisa dikendalikan, kini terbukti menjadi jebakan. Kini, tidak ada yang tersisa selain rasa malu yang menghimpit dirinya. Tari yang berdiri di sampingnya hanya bisa menunduk, merasakan beratnya suasana. Ia tahu posisinya juga tidak lebih baik dari Randy. Keduanya kini terperangkap dalam kesalahan yang tak bisa mereka benarkan lagi. Dewi sudah membuat keputusan tegas, dan tidak ada ruang untuk penyesalan atau pembenaran. Di luar ruang pertemuan,
Beberapa karyawan sudah mulai berdiri, menunggu arahan lebih lanjut. Mereka semua tahu bahwa situasi ini akan menjadi berita utama di kantor. Dewi bukan hanya mengubah cara kerja perusahaan ini, tapi juga menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa. Dewi mengalihkan pandangannya ke HRD, yang sudah menunggu di dekat pintu keluar. Pastikan mereka tidak kembali ke kantor, perintah Dewi dengan nada yang keras, namun penuh kewibawaan. Serahkan surat pemecatan kepada mereka dan lakukan semuanya dengan cara yang profesional. Sementara itu, Randy masih berdiri diam di tempatnya, kehilangan pegangan. Tidak ada lagi jalan keluar untuknya. Semua yang selama ini ia pikirkan, tentang dirinya, tentang Dewi, dan tentang masa depan, sekarang tampak runtuh di hadapannya. Tidak ada lagi tempat untuknya di perusahaan ini, dan ia pun tahu bahwa Dewi telah memutuskan semuanya. Dewi melangkah keluar dari ruang pertemuan dengan kepala tegak, wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan atau keraguan. Baginya, semuanya sudah selesai. Di luar, ia merasakan udara malam yang sejuk, dan ia tahu bahwa langkah selanjutnya adalah melanjutkan perjalanan yang telah ia tentukan. Tidak ada lagi keraguan atau kebingungan. Dewi kini benar-benar menjadi pemimpin yang tak tergoyahkan. Dewi berdiri di balik jendela ruang kerjanya yang besar, memandang keluar. Langit senja tampak begitu indah, berwarna oranye keemasan, seolah menyampaikan pesan untuknya. Kejadian hari itu, yang membalikkan semua yang ada dalam hidupnya, akhirnya membuatnya melihat segalanya dengan lebih jelas. Ia tidak menyesal, bahkan merasa lebih ringan. Rasa sakit yang sempat ia rasakan kini berubah menjadi kekuatan yang membuatnya semakin teguh. Dewi menarik napas panjang, melepaskan segala kepenatan yang menumpuk selama bertahun-tahun. Dulu, ia merasa selalu ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Selalu ada ruang kosong yang tak bisa ia isi meski hidupnya terlihat sempurna di luar. Kini, ia tahu apa yang hilang itu, kepercayaan dan penghargaan. Dewi menghabiskan bertahun-tahun mencoba menjadi istri yang baik, mendukung Randy dengan segala cara. Namun, ternyata ia tidak dihargai. Cinta yang ia beri, bahkan pengorbanan yang ia lakukan, tidak cukup untuk membuat Randy tetap setia. Semua yang ia lakukan selama ini hanya untuk mempertahankan kebahagiaan yang ternyata hanya ilusi. Aku tidak akan menyesal, Dewi berbisik pada dirinya sendiri. Aku sudah cukup sabar, cukup bertahan. Dan aku tahu, aku berhak mendapatkan lebih. Dewi mengingat kembali saat pertama kali bertemu dengan Randy, saat mereka berdua begitu penuh harapan untuk membangun masa depan bersama. Mungkin, di saat itu, ia begitu percaya bahwa mereka akan saling mendukung, bahwa mereka akan membangun hidup bersama sebagai tim yang tak terkalahkan. Tetapi seiring berjalannya waktu, Dewi mulai melihat bahwa impian itu hanyalah mimpi bagi Randy, mimpi yang kini hancur berkeping-keping karena pengkhianatannya. Namun, disinilah Dewi kini berdiri. Tidak jatuh, tidak terpuruk. Ia sudah menyelesaikan babak hidup yang penuh dengan pengorbanan dan air mata. Semua itu kini telah menjadi bagian dari sejarah, sebuah pelajaran berharga yang akan terus mengingatkannya bahwa kebahagiaan tidak datang dengan pengorbanan tanpa batas. Kebahagiaan datang ketika kita berani menghargai diri sendiri, menghormati diri sendiri, dan tahu kapan harus melepaskan. Dewi tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang. Meskipun ia kini harus melangkah sendirian, ia tidak merasa kesepian. Di sekelilingnya ada orang-orang yang mendukungnya, tim yang bekerja dengannya dengan tulus, teman-teman sejati yang selalu ada untuknya, dan tentu saja, dirinya sendiri yang kini lebih kuat dari sebelumnya. Ia menyadari bahwa menjadi mandiri bukan berarti harus menghindari hubungan, tetapi berarti mampu berdiri tegak tanpa bergantung pada orang lain yang tak menghargai kita. Saat Dewi duduk di kursi kerjanya, menatap layar laptop yang berisi laporan perusahaan yang harus ia evaluasi, hatinya terasa damai. Tidak ada lagi Randy yang mencoba mengendalikan dirinya.
Tidak ada lagi Tari yang berusaha merebut apa yang seharusnya menjadi miliknya. Kini, semuanya berada di tangannya. Ia bisa mengarahkan perusahaan ini ke arah yang lebih baik, dengan visi dan impian yang jelas. Tidak ada lagi yang menghalangi langkahnya. Dewi tersenyum kecil, kemudian menatap foto pernikahannya yang kini tergeletak di meja kerjanya. Itu adalah kenangan. Kenangan yang dulu begitu berharga, tetapi kini telah terhapus oleh kenyataan. Dewi merasa tidak ada lagi alasan untuk meratapi masa lalu. Ia sudah cukup kuat untuk melangkah maju, untuk membuka lembaran baru yang lebih cerah. Dewi tahu bahwa di luar sana masih ada banyak tantangan yang menunggu. Namun, yang membuatnya berbeda sekarang adalah keyakinannya untuk terus maju, dengan kekuatan yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Ia tidak takut lagi pada kehilangan, tidak takut lagi pada pengkhianatan. Baginya, setiap langkah yang ia ambil adalah langkah menuju kebebasan, menuju kehidupan yang lebih baik. Aku melangkah sendirian, tapi aku tidak sendiri, kata Dewi dalam hati. Aku memiliki diriku sendiri, dan itu sudah cukup. Dewi menutup laptopnya, berdiri, dan melangkah menuju jendela lagi. Senja telah berganti malam, dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit. Ia tersenyum, merasakan ketenangan yang hanya bisa datang setelah melewati badai. Dewi tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Kini, ia adalah perempuan yang mandiri, kuat, dan tak akan pernah takut untuk melangkah ke depan. Dengan satu langkah terakhir, Dewi menatap ke langit malam, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus berjalan. Mungkin jalan itu tidak mudah, mungkin ada rintangan di depan, tetapi ia sudah siap. Dan untuk pertama kalinya, Dewi merasa bebas. Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terkadang, kita harus menghadapi pengkhianatan, kekecewaan, dan kehilangan. Namun, ingatlah bahwa setiap cobaan yang datang adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan dan kekuatan sejati. Seperti yang dialami Dewi, terkadang kita harus melepaskan apa yang kita anggap berharga, untuk menemukan kedamaian dan kebebasan sejati. Jangan pernah takut untuk menghargai diri sendiri, untuk memilih jalan yang membawa kebahagiaan, meski terkadang itu berarti harus berjalan sendirian. Tetaplah percaya bahwa di balik setiap kesulitan, ada kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Jangan biarkan apa yang terjadi di masa lalu menghalangi masa depan yang lebih cerah. Anda lebih kuat dari yang Anda kira. Dan ingat, kadang yang terbaik datang ketika kita berani melepaskan yang tidak sehat dalam hidup kita dan memberi ruang untuk kebahagiaan yang sejati. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Dewi yang penuh emosi dan pembelajaran. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan kekuatan untuk tetap melangkah dengan penuh keyakinan. Ingatlah bahwa hidup adalah perjalanan, bukan tujuan. Dan perjalanan itu akan lebih indah ketika kita memilih untuk berjalan dengan kepala tegak, hati yang kuat, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Selalu ada harapan di ujung setiap tantangan. Salam hangat untuk setiap langkah yang Anda ambil. Terus maju, dan jangan pernah ragu untuk mengejar kebahagiaan Anda sendiri. Dengan penuh cinta.